Gara-gara ocehan Mahfud MD soal dugaan markup kereta cepat Wush, KPK kini tantang publik melapor dan bawa bukti. Mahfud nilai harusnya KPK bisa selidiki dugaan markup proyek Wush tanpa ada laporan. Guys, Mahfud MD terus menyoroti dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dalam bentuk markup yang disampaikan para pakar. Bahkan bagi Mahfud, harusnya KPK itu bisa lakukan penyelidikan dugaan markup ini tanpa menunggu laporan dari masyarakat. Sebelumnya, pakar ekonomi dan politik Antoni Budiawan mengatakan ada dugaan markup proyek Wush dari 17 juta dolar Amerika menjadi 52 juta dolar Amerika. Nah, menurut Mahfud, kalau KPK langsung melakukan penyelidikan, itu menjadikannya aktif, bukan pasif menunggu laporan. KPK ini bersikap lucu. Terkait apa? Terkait dengan tantangan terhadap Profesor Mahfud MD untuk melaporkan dugaan markup atau cost of run dari pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikelola sekarang oleh KCIC, Kereta Cepat Indonesia Cina. Nah, ini pernah disampaikan oleh Profesor Mahfud MD dalam suatu podcast beliau yang mengatakan, mengutip yang disampaikan oleh seorang ekonom, Antoni Budiawan, yang mengatakan ada potensi markup dari pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Mengutip dari apa yang dikatakan oleh Dr. Antoni Budiawan, Mahfud mengatakan bahwa di Cina itu pembangunan kereta cepat itu per kilometernya mencapai 17 juta dolar. Tapi mengapa untuk pembangunan kereta cepat Wush ini mencapai 52 juta dolar? Ini kan ya 3 kali lipat lah. Gitu. Mahfud hanya menghimbau kepada aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan markup ini. Apakah ini memang kondisi realnya berbeda karena sehingga bisa naik 3 kali lipat dibandingkan Cina, mungkin masalah harga tanahnya, masalah teknis lainnya dan sebagainya, atau ada dugaan markup. Kalau ada dugaan markup, itu uangnya dari mana dan mengalir kemana? Itu saja yang disampaikan oleh Profesor Mahfud sebagai tokoh bangsa. Per 1 kilometer kereta Wush itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini yang naikkan siapa, uangnya kemana? Hukum pidananya bisa ada kalau itu betul markup. Di Cina itu harganya dulunya hanya disebutkan 17 sampai 18, kok sekarang jadi 53 juta US dollar. Ya, sampai sekarang sih belum berinformasi ya. Intinya dari internal. Kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya, mudah-mudahan ada informasi, ada data, ada dokumen yang bisa mendukung penjelasan dari saya. Tapi saya yakin beliau mungkin punya gitu, tinggal nanti apa masyarakat atau apa ya. KPK punya ini nggak Pak untuk jemput bola gitu Pak, karena informasinya kan 3 kali lipat gitu Pak. Apanya itu? Maksudnya mau jemput bola ke ya, untuk minta ditelaah dulu di level kedeputian, terus apa yang harus dilakukan dengan informasi tersebut. KPK merespon bahwa ya dalam tanda kutip menantang lah, meskipun kalimatnya tidak menantang, secara normatif mengatakan bahwa setiap warga negara silahkan melapor kalau punya data-data. Nanti akan kita verifikasi, tidak ada. Jadi sangat-sangat normatif. Pertanyaan saya, mengapa KPK harus menunggu laporan masyarakat dulu? Kok enakmen KPK? KPK ini dibentuk oleh negara untuk mengatasi deadlock penanganan hukum di Indonesia, terutama pidana korupsi yang tidak proper ditangani oleh lembaga yang sudah ada waktu itu, yaitu Kejaksaan Agung dan Polri. Makanya dibentuklah KPK sebagai badan ad hoc. Nah, artinya kalau sebagai badan ad hoc dibentuk, KPK ini harusnya jauh lebih proaktif dibandingkan dengan Kejaksaan Agung maupun Polri. Meskipun kenyataannya akhir-akhir ini yang terlihat justru lebih aktif untuk pemberantasan korupsi malah Kejaksaan Agung dibandingkan dengan KPK. Nah,
Harusnya KPK tidak perlu menantang siapapun, apalagi Profesor Mahfud MD. Ini kan himbauan-himbauan yang sebetulnya harus dimaknai secara positif. Harusnya KPK secara proaktif menyelidiki sendiri tanpa harus menunggu laporan dari siapapun. Kalau ada potensi dugaan markup misalkan, harus diselidiki terlebih dahulu. KPK mempunyai organ, mempunyai instrumen, mempunyai dana untuk melakukan hal itu. Jadi kalau KPK melalui juru bicara yang mengatakan bahwa menunggu laporan masyarakat, ini dagelan yang tidak lucu dari KPK. Masyarakat tertawa gitu. Mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan, langsung diselidiki. Itu perlu laporan tidak masuk akal. Sampai sekarang sih belum terinformasi ya, intinya dari internal. Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya, mudah-mudahan ada informasi, ada data, ada dokumen yang bisa mendukung penjelasan dari saya. Tapi saya yakin beliau mungkin punya, gitu, tinggal nanti apakah masyarakat. Ya mungkin terlalu jauh, tapi yang bilang itu kan Agus Pambagio dan Antoni Budiawan, bukan saya. Saya justru mengulas Antoni Budiawan dan Agus Pambagio yang bilang di Nusantara TV bahwa yang terjadi seperti itu, pemecatan milionan, kemudian sudah ditolak dan sebagainya, dan itu risikonya bisa menjadi silangka, pelabuhan diambil karena tidak bayar hutang, kan gitu. Itu yang bilang Agus Pambagio. Yang bilang bahwa ada markup dari 17 juta US dollar menjadi 52 US dollar, itu yang bilang Antoni Budiawan. Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Antoni Budiawan, karena dia yang bilang di situ. Sebelum saya kan bilang ini Antoni Budiawan bilang begitu. Kan gampang kalau itu. Dan sekarang ini mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan, langsung diselidiki. Itu perlu laporan tidak masuk akal. KPK kok seperti pasif gitu, menunggu ongkang-ongkang duduk manis di kantor, menunggu laporan teman masyarakat. Masa kalau ada dugaan korupsi, ya harusnya KPK yang proaktif ya. Saya memaknai atau mungkin melihat selama ini Kejaksaan Agung tidak pernah mendapatkan laporan pemerintah baru bergerak. Sebagian besar dugaan korupsi yang diusut oleh Kejaksaan Agung itu adalah ada kerja keras dari Intel Kejaksaan Agung atau mungkin dari Jampitsus misalkan, itu mengusut secara proaktif gitu loh. Sama juga dengan Baris Krim Mabes Polri, sama seperti itu. Kalau ada dugaan penyalahgunaan uang negara, harusnya itu diusut secara tuntas. Nah, untuk WUS ini, kereta cepat Jakarta-Bandung, kenapa KPK harus terlibat? Karena awalnya yang dikatakan bahwa ini hanya B2B tanpa menggunakan APBN, ternyata menggunakan APBN. Nah, kebijakan Presiden waktu itu bisa digugat. Mengapa tiba-tiba Presiden menginjeksi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan menggunakan APBN yang notabene adalah proyek B2B? Kalau kita tarik mundur lagi, mengapa Presiden Jokowi waktu itu mengalihkan proposal dari Jepang yang sudah matang, yang G2G, yang bunganya jauh lebih rendah 0,1%, ke Cina yang B2B yang bunganya jauh lebih tinggi. Ini pertanyaan yang harusnya menggelitik insan KPK untuk menelisik mengapa ada kebijakan seperti itu. Nah, KPK, Kejaksaan Agung, punya presiden untuk mengusut hal ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD untuk melaporkan dugaan korupsi berupa markup anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (WOS) yang sebelumnya ia ungkap. Dalam sebuah podcast, Mahfud mengungkapkan adanya selisih besar antara biaya pembangunan versi Indonesia dan versi China. Ia menyebut,
Perhitungan versi Indonesia mencapai sekitar 52 juta dolar per kilometer, sedangkan berdasarkan hitungan pihak China hanya sekitar US dollar 17-18 juta per kilometer. Mahfud menyebut terjadi kenaikan 3 kali lipat dari biaya seharusnya. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo kini menantang publik. Yang punya data, melapor. KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka silakan dapat menyampaikan aduan tersebut kepada KPK melalui saluran pengaduan masyarakat, ujarnya. Setiap laporan yang masuk kata dia sebaiknya disertai informasi pendukung atau data awal agar proses penelaahan dan verifikasi yang dilakukan lembaga anti rasuah menjadi lebih akurat. Tentunya dari setiap laporan pengaduan masyarakat, KPK akan mempelajari dan menganalisis, apakah substansi atau materi dari laporan tersebut termasuk dalam unsur dugaan tindak pidana korupsi atau bukan, katanya. Setelah dianalisis, KPK akan menentukan apakah dugaan tersebut termasuk kewenangan penanganan KPK atau tidak. Bila menjadi ranah KPK, maka akan diputuskan untuk ditindaklanjuti ke ranah penindakan, pencegahan, pendidikan, atau koordinasi dan supervisi, ujarnya. Budi menambahkan, dalam beberapa kasus, laporan juga dapat diteruskan kepada Satuan Pengawas Internal lembaga terkait sebagai bentuk perbaikan sistem dan langkah tindak lanjut. Mahfud MD melalui kanal YouTube Mahfud MD Official pada tanggal 14 Oktober tahun 2025 menyebut adanya dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek kereta cepat WOS. Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta WOS itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik 3 kali lipat, kata Mahfud. Ia melanjutkan, ini siapa yang menaikkan? Uangnya kemana? Naik 3 kali lipat, 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah. Per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu markup, harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini.